maka sebagai seorang wanita dia sudah durhaka. Saya akan menutup pertemuan pada kesempatan kali ini dengan sebuah kisah seorang wanita yang begitu taatnya kepada Rasulullah SAW sehingga walaupun buruk di pandangan orang lain, namun Nabi SAW meridhoinya, maka dia tetap akan menerimanya. Ini sebagai contoh bagi seorang wanita. Ada seorang sahabat, sahabat Nabi SAW bernama Julaibib. Dia lahir di dunia tanpa mengetahui siapa kedua orang tuanya dan dia tidak mengetahui nasabnya. Bagi masyarakat di zaman itu, orang yang tidak memiliki nasab yang jelas merupakan suatu aib. Julaibib memiliki tampilan fisik bisa dibilang buruk rupa, sehingga karena buruk rupanya jarang ada orang yang mau mendekatinya. Julaibib adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dia juga adalah salah satu prajurit perangnya Nabi SAW. Walaupun banyak orang mengucilkan dia, tapi tidak dengan Nabi SAW. Nabi SAW tidak pernah mengucilkan dia. Suatu ketika selesai menjalankan sholat, Nabi SAW sempat memanggilnya dengan nada seperti, "Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Tanya Rasul dengan lembut sambil tersenyum kepadanya. "Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah?" Jawab Julaibib sambil tersenyum. Lalu Rasulullah SAW menjawabnya dengan senyuman. Julaibib menyadari dirinya tidak mempunyai apa-apa dan menurut dia tidak ada seorang pun yang mau menikahkan anaknya atau putrinya untuk dia. Keesokan harinya Nabi SAW bertemu lagi dengan Julaibib. Lalu Rasulullah SAW kembali bertanya kepada Julaibib, "Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Dengan jawaban yang sama, Julaibib menjawab pertanyaan Rasulullah SAW sampai pada akhirnya Nabi SAW menarik tangan Julaibib dan mengajaknya ke suatu rumah pemimpin Ansor pada saat itu yang dikenal mempunyai anak yang sangat cantik. Setibanya di rumah pemimpin Ansor itu, Nabi SAW dengan Julaibib bertemu dengan seorang ayah dari wanita yang cantik itu, dan Rasulullah SAW mengatakan, "Aku ingin menikahkan putri kalian," kata Rasulullah pada si pemilik rumah. Melihat perkataan Rasulullah yang ingin menikahi anaknya, sang pemilik Ansor ini, sang pemilik rumah ini atau orang Ansor ini pun senang mendengar hal itu. Betapa indahnya dan betapa berkahnya jawaban pemimpin Ansor itu. Dengan wajah yang sangat senang, pada saat itu mengira bahwa sang nabilah yang menjadi calon menantunya. "Ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami. Tetapi bukan untukku, melainkan untuk Julaibib," ujar Rasulullah SAW. "Tetapi bukan untukku, melainkan untuk Julaibib," ujar Rasulullah. Sang pemimpin Ansor itu pun kaget mengetahui bahwa anaknya akan dinikahi oleh laki-laki yang buruk rupa, yang tidak diketahui nasabnya, dan langsung mengatakan bahwa dia harus mempertimbangkan dengan istrinya. Pada saat itu dia langsung mempertimbangkan dengan istrinya. "Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini," kata pemimpin Ansor tersebut. Dengan Julaibib, istrinya menjawab dengan sangat acuh pada saat itu, "Dengan Julaibib, bagaimana bisa? Julaibib berwajah buruk rupa, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat dan tidak berharta. Demi Allah, tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib." Inilah yang dikatakan oleh istri dari ayahnya si perempuan ini. Mendengar perdebatan itu, sang perempuan yang cantik, anak dari pemimpin Ansor itu pun keluar dari kamarnya dan mengatakan, "Siapa yang meminta?" kata anak itu. Lalu sang ayah dan sang ibunya pun menjelaskan, perempuan yang cantik ini memang dikenal solehah, yang sangat mengerti dengan agama.
apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Kata putrinya ini, apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya, dan demi Allah, karena Rasulullah SAW yang meminta, maka tidak akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku. Perempuan solehah itu lalu membacakan ayat yang artinya, dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Quran Al-Ahzab. Mendengar jawaban dari perempuan cantik nan solehah itu, Nabi SAW pun tertunduk lalu mendoakan sang perempuan itu, ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dan limpahkanlah yang penuh dengan berkah. Jangan kau jadikan kehidupannya payah dan bermasalah. Inilah doa Rasulullah SAW untuk perempuan tersebut. Maka benarlah doa Nabi SAW. Tidak lama kemudian Allah mengkaruniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama dengan Julaibib. Meski di dunia sang istri solehah ini dan juga bertakwa ini, tapi bidadari telah melampaui lama merindukan Julaibib. Bidadari sudah lama merindukan Julaibib di surga ternyata. Julaibib, sahabat Nabi yang buruk mukanya, lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat padanya. Jadi pernikahan antara Julaibib dan wanita yang cantik tadi itu tidak berlangsung lama, karena bidadari sangat menunggu kedatangan Julaibib. Masya Allah. Setelah pernikahan dengan perempuan cantik itu, Julaibib ikut perang dengan Rasulullah. Dan Julaibib pun pada saat itu menjadi salah satu korban yang meninggal dalam peperangan itu. Saat syahid di medan perang, Rasulullah SAW begitu kehilangan sosok Julaibib. Pada akhir pertempuran, Nabi SAW bertanya, apakah kalian kehilangan seseorang? Kata yang lain, tidak ya Rasulullah. Serempak sahabat pada saat itu menjawab, sepertinya Julaibib memang tidak berarti dari kalangan mereka sehingga mereka bisa melupakan Julaibib. Apakah kalian kehilangan seseorang? Tanya Rasulullah kembali. Nabi SAW bertanya lagi, kali ini wajahnya merah bersemu. Tidak ya Rasulullah, kali ini sebagian menjawab dengan was-was. Sebagian sahabat menjawab dengan was-was karena Rasulullah SAW sudah bertanya dengan 2 kali. Beberapa orang menengok ke kanan dan ke kiri pada saat itu. Rasulullah SAW menghela nafasnya, tetapi aku kehilangan Julaibib. Masya Allah. Rasulullah SAW mengingat Julaibib. Kalau kata beliau, para sahabat pada saat itu tersadar dan akhirnya mencari Julaibib. Rasulullah SAW menyuruh untuk mencari Julaibib. Maka Julaibib yang mulia pun ditemukan. Ia terbunuh dengan luka-luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Di sekitar jasadnya ada 7 jasad musuh telah ia bunuh. Rasulullah SAW dengan tangannya sendiri mengkafani Julaibib. Beliau mensolatkannya dan berdoa, ya Allah, dia adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darinya, kata Rasulullah SAW. Saat Julaibib selesai dimakamkan, terjadilah peristiwa yang menakjubkan. Rasulullah SAW menangis, air matanya menetes sembari memandang ke langit dan tersenyum, lalu membuang pandangannya ke samping seraya menutup mata dengan telapak tangannya. Para sahabat yang melihat kejadian itu terheran-heran lantas bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis di pusaran Julaibib? Kata Rasulullah, aku menangis karena mengingat Julaibib. Hari ini dia memintaku merestuinya untuk menikah. Semestinya hari ini dia tengah bahagia bersama istrinya, namun hari ini juga ia telah tiada, jawab Rasulullah SAW. Jadi setelah menikah ada perintah perang, langsung perang. Ketika pada saat perang langsung meninggal. Itulah yang terjadi. Lantas
Lantas tadi kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Tanya salah seorang sahabat. Saat memandang ke langit, aku melihat para bidadari turun untuk menjemput Julaibib. Jawab Rasulullah. Tapi mengapa lantas engkau membuang pandangan ke samping ya Rasulullah? Apakah yang engkau lihat ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab pada saat itu yang paling mencengangkan, yaitu bidadari yang menjemput Julaibib begitu banyak. Mereka saling berebut. Ada yang meraih tangannya, ada pula yang meraih kakinya, sehingga salah satu dari bidadari itu tersingkap kainnya dan terlihat betisnya. Kata Nabi SAW, inilah kisah seorang wanita yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga didoakan oleh Rasulullah SAW dan diceritakan bahwa perempuan ini setelah ditinggal oleh Julaibib, perempuan ini menjadi perempuan yang begitu banyak hartanya di Madinah. Begitu banyak sekali hartanya di Madinah karena sudah didoakan oleh Rasulullah SAW tadinya. Dan semoga teman-teman dari cerita ini dapat kita ambil suatu kesimpulan yang begitu banyak. Bisa dari seorang wanitanya, ketakwaan seorang wanitanya, taatnya seorang wanita itu kepada Allah dan Rasulnya, sehingga perintah Allah dan Rasulnya itu akan dijalankan. Apapun yang dikatakan Rasulullah itu dia terima, walaupun di pandangan orang lain itu tidak baik. Dan juga kita bisa ambil pelajaran, kita tidak boleh yang namanya meremehkan orang lain walaupun dia terlihat buruk. Walaupun dia terlihat buruk, teman-teman, jangan pernah meremehkannya. Mungkin saja kita dia terlihat tidak baik di dunia ini, tetapi bisa jadi dia itu adalah laki-laki yang menjadi rebutan para bidadari surga. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.